Ya, memang kalau kita lihat dari sisi ekspor, realisasi ataupun kinerja ekspor kita di 2 bulan pertama tahun 2021 masih menunjukkan tren perbaikan. Dan ini mengindikasikan bahwa ekonomi global juga menunjukkan tren yang terus membaik ya, dari sisi aktivitas ekonomi dan juga perdagangannya. Dalam hal dari sisi impor, ini juga kami melihat bahwa sudah mulai terjadi peningkatan juga ya, secara kalau kita melihat dalam 2 bulan terakhir ini rata-rata sekitar 13 billion US dollar ya setiap bulannya. Dan ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan untuk kinerja impor di tahun 2020 yang hanya sekitar 11 billion US dollar. Dan tentunya kalau kita lihat dengan adanya peningkatan dari sisi impor ini secara tahunan ya di bulan Februari, ini juga mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur memang sudah mulai terjadi peningkatan, dan ini terkonfirmasi juga dengan data ataupun data PMI manufacturing ya di bulan Februari yang dikeluarkan oleh market, ini juga menunjukkan tren masih dalam fase yang ekspansif. Sehingga memang kalau kita lihat meskipun masih tercatat surplus besar di bulan Februari, tapi kami melihat bahwa sudah mulai ada tren yang mulai meningkat dari sisi impor ya, sehingga ini mengindikasikan bahwa aktivitas domestik khususnya dari sisi produksi yang juga menggambarkan bahwa sudah mulai meningkatnya dari sisi permintaan, ini kita harapkan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan hingga akhir tahun ini. Oke, kalau Anda lihat seperti apa proyeksinya untuk manufaktur Indonesia berkaca dari data impor Januari dan Februari ini yang sudah bergeliat? Ya, memang kalau kita lihat aktivitas manufaktur secara umum di tahun 2021 ini diperkirakan juga akan cenderung meningkat ya dibandingkan dengan tahun lalu yang kinerjanya memang tumbuh negatif di tahun 2020. Dan kami melihat bahwa di 2021 ini sebagian besar sektor manufaktur juga diperkirakan akan mulai pulih ya. Terutama yang akan menjadi penopang adalah sektor industri manufaktur makanan minuman, yang kedua adalah petrokimia dan juga kimia dasar, yang berikutnya juga adalah logam dasar ya. Jadi tiga sektor itu sebenarnya di tahun 2020 yang masih bisa survive ataupun masih bisa bertahan dengan pertumbuhan yang positif, dan ini kita perkirakan akan terus berlanjut. Untuk sektor-sektor lainnya pun juga akan diperkirakan akan tumbuh positif juga di tahun ini, dengan pertimbangan bahwa ekspektasi dari konsumsi masyarakat pun juga diperkirakan akan mulai meningkat ya, dan ini secara khusus akan lebih meningkat lagi di kuartal kedua tahun ini, sehingga ini akan berimplikasi juga pada peningkatan produktivitas dari sektor manufaktur secara keseluruhan, sehingga memang kami memperkirakan bahwa untuk kinerja sektor manufaktur sendiri ini diperkirakan akan terus membaik di tahun 2021 ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.